Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Adita Fira Mandiri. Saya merupakan peserta Laser CPNS Angkatan 8 Gelombang 3 yang saat ini akan menjelaskan terkait dengan Smart ASN beserta 4 pilarnya. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi membawa banyak kemudahan, namun juga menghadirkan tantangan baru, khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Informasi dapat tersebar dengan sangat cepat, termasuk terkait peredaran produk ilegal yang berpotensi membahayakan masyarakat. Sebagai aparatur sipil negara di bidang penindakan di Balai Besar POM di Bandung, saya dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut, serta menjadi bagian dari Smart ASN yang mengamalkan 4 pilar literasi digital dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pilar tersebut yang pertama adalah digital skill atau keterampilan digital. Dalam konteks penindakan, kemampuan ini sangat penting, terutama dalam menelusuri informasi yang beredar di media digital. Sebagai contoh, ketika menemukan adanya suatu indikasi penjualan obat ilegal melalui media sosial atau platform online, saya harus mampu mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, dan menganalisis informasi tersebut sebagai bahan awal untuk proses penindakan. Kemampuan ini tidak hanya sebatas menggunakan perangkat, tapi juga memahami bagaimana pola pada peredaran produk ilegal yang berkembang di ruang digital. Kemudian ada pilar yang kedua, adalah digital ethics atau etika digital. Dalam menjalankan tugas, saya harus menjunjung tinggi etika dalam mengelola informasi. Tidak semua informasi yang ditemukan dapat langsung disebarluaskan. Diperlukan proses verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenarannya. Selain itu, sebagai ASN, saya juga harus menjaga sikap profesional di ruang digital, tidak menyebarkan informasi secara langsung yang belum jelas kebenarannya, serta tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Kemudian ada pilar yang ketiga, yaitu digital safety atau keamanan digital. Dalam bidang penindakan, data yang dimiliki seringkali bersifat sensitif. Sebagai contoh, identitas pelapor, hasil investigasi, maupun rencana tindak lanjut. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga keamanan data tersebut yang menjadi suatu hal yang sangat sensitif. Karena saya juga harus memastikan bahwa informasi tersebut tidak bocor atau tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan perangkat aman, pengelolaan akun yang baik, serta kewaspadaan terhadap potensi ancaman digital adalah bagian tanggung jawab saya sebagai ASN. Kemudian ada pilar yang keempat, yang terakhir adalah digital culture atau budaya digital. Selain melakukan penindakan, saya juga memiliki peran dalam membangun budaya digital yang positif di masyarakat. Salah satunya dengan mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam mengonsumsi informasi dan lebih waspada terhadap peredaran produk-produk ilegal. Masyarakat juga didorong untuk aktif melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi yang telah disediakan oleh Balai Besar POM. Dengan demikian, tercipta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dalam menjaga keamanan produk, obat, dan makanan. Keempat pilar literasi digital tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam mewujudkan ASN yang profesional, adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan menguasai keterampilan digital, menjunjung tinggi etika, dan menjaga keamanan informasi, saya dapat menjalankan tugas penindakan secara lebih efektif dan bertanggung jawab. Sebagai Smart ASN, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan memberikan kontribusi terbaik dalam melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Dengan semangat tersebut, yang saya harapkan, pengawasan dapat berjalan lebih optimal di tengah tantangan era digital yang terus berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.